ngedaki sekarang ke gunung itu. Jangan, di mana? Terus dia spam di mana? Kayak panik aja, orang panik. Hah, apa? Si ibunya langsung ngomong, nggak tahu. Gunung itu teh lagi ditutup katanya. Terus seminggu sebelumnya sama kayak jalur situ, karena nggak kalau jalur depan kan mungkin ada penjaganya. Orang sini juga berempat jalur situ, meninggal 1 orang. Dia lintas mau ke Malabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Lagi-lagi Anda semua berjumpa dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Yang pastinya host yang selama ini mengaku-ngaku ganteng dari Bekasi, yang wajib kalian punahkan dan hancurkan. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Sangar. Sebelum narasumber kita bercerita lebih panjang lebar lagi, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mendukung channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman mistis yang menarik ceritanya untuk diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Assalamualaikum tetehku. Waalaikumsalam. Teteh aja kali ya. Ya, boleh. Teh Rizka, Kak Rizka atau Teh Rizka. Terima kasih Kak Rizka atau Teh Rizka sudah menyempatkan hadir datang ke Poin Villa Hotel. Ya, ini base camp dan studio sementara kita selama 2 hari. Difasilitasi oleh Poin Villa Hotel. Keren ya Kak ya hotelnya ya. Jadi ini konsepnya ini Kak, Poin Villa Hotel ini adalah satu-satunya hotel yang mengusung konsep Philately. Wah, mungkin zaman-zaman perangko dulu Kak Rizka belum lahir kali ya. Belum ya. Oke. Kak Rizka, oh iya, terima kasih Poin Villa Hotel buat fasilitas yang disediakan. Oke, Kak Rizka. Di sini Kak Rizka akan bercerita mengenai pengalaman mistisnya waktu mendaki ke Gunung Sangar. Ya, betul. Di Kabupaten Bandung. Daerah Banjaran. Oh, daerah Banjaran ya. Kabupaten Bandung. Oke. Siap. Oke, Kak Rizka, mungkin bisa diceritakan dulu aja sedikit kisi-kisinya, Kak. Ya, jadi waktu pas mendaki ke Gunung Sangar itu kebetulan kita tuh ngalamin beberapa kejadian. Salah satunya aku sendiri ngalamin sebenarnya mimpi tapi nyata. Ketemu kuntilanak hitam. Kuntilanak tapi hitam. Aku nggak tahu itu perempuan atau laki-laki, tapi yang pastinya rambutnya panjang, si mulutnya itu nganga, pakai baju hitam, dan itu tuh aku ketemunya di mimpi, cuman ngerasain dipegang. Nah, yang ngelihat bangetnya itu teman aku. Oke Kak Rizka, disimpan dulu ceritanya. Siap. Lanjut lagi setelah ini ya. Oke. Sebelum Rizka bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang hiji. Bahasa Sunda dong. Bisa kan bahasa Sunda? Selama 2 hari tuh bisa bahasa Sunda. Ya, cuman aksennya kurang. Aksennya. Nu hiji ieu. Gitu ya. Oke, Kak Rizka. Siap Kak Rizka ya? Siap. Iya. Kalau natap mata saya jangan deg-degan, jangan grogi Kak. Biasanya narasumber saya itu kebanyakan pada grogi, gugup gitu kalau ngelihat wajah saya yang buruk rupa. Oke. I see.
Oke Kak Rizka, maaf ya selingan sedikit It's ya okay. penontonnya. Ya, mungkin bisa langsung aja cerita Kak Rizka ya. Ya, Oke, bisa. silakan Kak Rizka. Jadi cerita ini tuh aku alamin pas kejadian pas tahun 2021 awal. Jadi masih pandemi lah ya. Oh, masih baru ya, Iya. oke. Terus kebetulan kita tuh ngadain agenda. Ada salah satu teman aku, dia orang sana lah. Dia tahu banget katanya, ndaki yuk. Sedangkan pas tahun itu tuh gunung-gunung tuh lagi ditutup kan, lagi Oke. pada ditutup. Nah, sedangkan kata dia, kalau aku tuh ngedaki kemana kan pada ditutup. Dia bilang ada nih satu gunung, ini mah aman pokoknya. Ini aman katanya, bisalah kita naik ke sana. Oh ya udahlah, kita janjian banyak dan lain-lain. Akhirnya kita mutusin berangkat untuk naik tuh hari Sabtu, kebetulan gak jauh juga dari daerah kita. Nah, akhirnya yang berangkat itu berempat, 2 laki-laki 2 perempuan, salah satunya aku. Oke. Dan kebetulan teman aku yang perempuan ini itu pertama kali naik ke gunung, jadi benar-benar pertama kali. Oh, Iya. oke. Dan kebetulan kita bilang lah waktu itu badannya masih berisi. Jadi emang kalau dalam jalan itu agak sedikit lambat. Tapi di sini kita udah wanti-wanti kalau capek bilang aja, jangan sampai jaim atau malu. Udah diwanti-wanti. Akhirnya kita berangkat lah dari rumah. Kita ketemuan itu ada di salah satu titik minimarket, dekat juga ke situ. Akhirnya kita boncengan. Aku boncengan sama teman cewek aku, dan dia juga boncengan sama teman cowoknya. Yang kebetulan temannya cowok dia itu teman aku juga, cuman gak terlalu deket. Oke. Nah, jadi di sini di 4 orang ini yang benar-benar tahu trek, tahu gunung itu dan emang udah pernah naik langsung itu cuman 1 orang. Oke. Yang bertiga ini tuh benar-benar nggak tahu sama sekali, bahkan aku pun baru dengar ada Gunung Sangar gitu di daerah Banjaran. Bener, pas aku dengar namanya, serem nih, Sangar. Oke. Singkat waktunya kita udah ketemu di titik poin kita untuk ketemu. Kita belanja lah biasa. Kita tuh janjian itu sebenarnya sebelum duhur, biar kita sholat bareng-bareng. Oke. Tapi yang namanya di jalan kita nggak tahu ya. Akhirnya kita tuh nyampe sekitar jam 2-an. Kita sholat dulu, terus kita belanja, udah kayak gitu kita berangkat ke daerah sana. Kebetulan daerah sana itu nggak ada yang namanya ojek ataupun angkot waktu pas tahun 2021 tuh. Nggak tahu kalau sekarang kayaknya udah ada ya. Nah, jadi kita memutuskan untuk kata teman aku yang cowok yang udah pernah ini katanya, kita motornya titipin aja di teman aku ada di daerah situ katanya. Karena belum ada parkiran. Dia bilang belum ada parkiran. Oh. Kita nggak tahu ya, kita manut-manut aja. Oh oke. Dia hubungin tuh. Katanya sambil katanya jalan, kok di mana nih rumah temannya? Udah lanjut aja. Dan akhirnya kita udah sampai di salah satu lokasi. Di sebelah kanan itu ada lapangan bola besar banget. Terus di kesananya ada masjid, di depannya ada warung. Cuman warungnya tutup kondisinya. Padahal hari Sabtu kan. Oke. Nah terus saya nanya dong, kok sepi ya? Kan hari Minggu. Iya nggak tahu nih, nggak kayak biasanya kan. Terus rumah teman A di mana? Kata kita titip motornya di sini aja deh. Loh kenapa? Temen aku nggak bales, katanya checklist. Oh emang nggak apa-apa aman. Ibu ini udah kenal kok, nanti juga diamanin katanya. Akhirnya kita naro motor kita tuh di warung yang tutup itu, 2 motor. Nah kita prepare sholat dulu, nggak kerasa tuh karena emang maksudnya kita itu nggak tahu treknya kayak gimana, jadi benar-benar segala disiapin lah ya. Karena cuma 1 orang yang tahu, cuman tetap kita harus jaga-jaga. Dan akhirnya kita sholat dulu, makan dan lain-lain. Nggak kerasa udah asar. Maksudnya udah dari asar tuh udah jauh banget. Nah pas kita lihat jam, lah udah jam 4 lebih nih. Gimana mau dilanjutin? Lanjutin lah katanya. Ya udah, akhirnya kita berangkat naik tuh jalan. Nah jalan itu masih banyak rumah-rumah warga tuh. Masih banyak rumah-rumah warga. Nah udah gitu, udah nggak lama tuh udah mulai perkebunan. Jadi benar-benar udah nggak ada rumah warga. Terakhir itu ada villa. Nah udah dari situ udah nggak ada, dan benar-benar sinyal udah nggak ada. Sinyal udah benar-benar mati. Dan sepanjang jalan itu benar-benar perkebunan. Terus kita berhenti di tengah-tengah kebun. Terus katanya kita berdoa di sini ya. Oh emang jalurnya kemana? Ke sini katanya. Itu benar-benar perkebunan warga. Jadi aku bingung. Oh kok
nggak ada kayak buat daftar atau apa gitu. Enggak kok, ini gunungnya belum dikelola, katanya gunungnya belum dikelola. Oh, belum dikelola, ya udah deh, aku nggak mikir aneh-aneh tuh, kayak ya udah percaya aja karena dia udah pernah nih, udah sering. Kayak udah kayak gitu kita berdoa, gak kerasa lagi udah 4:30. Selama kita jalan tuh udah 4:30, kita berdoa, terus kita bilang lagi ke teman yang perempuan aku. Kataku, kalau capek pokoknya harus bilang, capek bilang. Terus temen cowok aku yang 2 itu bilang juga, pokoknya jangan apa ya kasarnya, jangan sungkan buat bilang capek, istirahat, break. Oke, kita jalan, udah selesai jalan biasa, masih perkebunan, masih bercanda-bercanda, dan akhirnya setelah nggak lama udah tuh mulai masuk hutan. Nah di sini udah mulai aneh, kenapa? Karena rerumputannya itu kayak nutupin jalur. Jadi kayak bener, ini jalurnya bukan sih? Karena bener-bener, tahu nggak sih, rumput-rumputnya tuh udah lebih dari kita. Kayak kasarnya nggak ada trek, atau enggak meskipun itu trek kayak udah lama nggak dilewatin orang. Pernah nggak sih ngeliat kayak gitu? Cuman di sini kayak mikir, udah deh, mungkin emang kayak gini kali ya treknya. Masih itu belum ada nanjaknya, masih bener-bener hutan full yang dengan wah itu jerami menutupi banget, sampai aku nggak pakai sarung tangan kan, posisi aku waktu itu kedua, dan itu bener-bener ini kena darah-darah karena tajam kali ya. Nah posisinya itu teman aku yang laki-laki yang tahu, yang pernah, terus aku kedua, teman cewek aku ketiga, dan teman cowok aku yang itu terakhir. Ya akhirnya kita jalan itu makin gelap banget Kak di hutan itu. Terus udah nggak lama azan maghrib. Kayak waktu tuh cepet banget azan maghrib, dan posisi kita tuh udah ada di perkebunan teh, udah terbuka, jadi udah vegetasinya udah terbuka. Perkebunan kopi maksudnya, perkebunan kopi. Di situ tuh hamparannya luas ya. Terus katanya azan nih, kita break dulu kita sholat dan lain-lain. Terus Rizka nanya, soalnya aneh, kok malam minggu sepi ya, kata aku, emang nggak ada yang mendaki lagi? Terus kata si Anya, nggak tahu, biasanya di daerah ini tuh, di wilayah ini suka ada yang terabas, katanya pakai motor, rame banget. Selain ada yang hiking juga suka ada yang terabas di daerah sini tuh, wilayah ini tuh. Oh kok sepi ya padahal malam minggu? Mungkin udah kesorean, yang lain udah di atas kali. Oh iya benar juga. Kita jalan pelan-pelan karena kita gak mau cepet, itu takutnya teman kita yang baru pertama kali itu segan untuk bilang capek, karena emang kelihatan dia kayak capek, cuman kita udah deh nggak usah diiniin biar dia semangat juga. Dan gak lama itu akhirnya setelah vegetasinya udah kebuka itu, kita masukin lagi vegetasi yang benar-benar tertutup. Di situ makin aneh karena benar-benar kayak nggak ada jalur sama sekali. Kalau tadi kayak ada jalur cuman kayak ketutup, ini benar-benar nggak ada jalur. Sampai teman aku tuh kan bawa golok tuh, yang dia pengalaman, dia kayak di nebas gitu ya. Nebas karena emang takutnya kena mata juga. Dia emang bener kena mata. Akhirnya udah kayak gitu, makin aneh, ini bener nggak sih, kayak kok serem gitu ya, bener-bener kayak nggak ada jalur. Ini kesasar nggak sih? Cuman dia enggak, ini bener jalurnya itu gini. Dia kayak ngeliatin ini ada. Oh iya ya udah, percayain aja. Udah kayak gitu. Dan selama jalan itu emang udah mulai naik, dan itu selama kita naik itu benar-benar rumputannya tinggi, kayak benar-benar nggak ada orang yang ngelewatin masalahnya. Kalau ada kayak jalur setapak buat jalan tuh ya iya emang, cuman kayak udah lama nggak ada yang ngelewatin. Kita kayak aneh dong, cuman udahlah, yang penting nyampe nih, naik udah kayak gitu. Dan itu tuh selama kita ngedaki tuh nggak ada lagi pendaki lain yang papasan, nggak ada, emang kayak sejalur gitulah ya. Cuman kesana-kesananya tuh agak luas, cuman kayak emang bener-bener hutan banget gitu. Akhirnya makin malam kan, waktu nggak kerasa tuh, temen aku tuh Kak bisa break dulu nggak? Dia tuh kayak nggak enak gitu. Oke, nggak apa-apa, break aja, kita bercandain, mau ngemil nggak, mau itu. Dan itu bener-bener suara jangkrik, angin itu kedengar banget saking sepinya. Itu tuh kayak makin bertanya-tanya ini orang kemana. Dan teman aku yang cowok satu lagi, dia kan temennya yang tahu jalur ini, dia itu kayak nggak banyak ngomong, kayak menyimpan suatu rahasia gitu. Nggak banyak ngomong, cuman hey makan gitu. Dan itu tuh kita istirahatnya tuh bener-bener di tengah jalur pas naik banget gitu, karena emang nggak ada siapa-siapa. Akhirnya gimana, lanjut gak kita? Lanjut tuh.
setelah lanjut udah lama tuh kita udah beberapa kali jeda ya, udah mulai tuh vegetasinya terbuka berapa puluh persen, kebanyakan jalur Sanggar itu tuh pungungan naga. Jadi Pungungan benar-benar naga, ya iya, benar-benar kecil ya gitu ya. sejalur. Cuman pas awal kita keluar vegetasi pungungan naga tuh ada sedikit bulatan gitu. Katanya masih kuat nggak? Kata yang bukan yang dia yang sering atau yang udah pengalaman, teman aku yang kayak nutupin rahasia itu. Anggaplah si B ya. Kita sebut si B yang pengalaman si A. Si B ini masih kuat nggak? Ke teman aku yang cewek tuh. Kalau nggak kuat kita ngecamp di sini aja, nggak apa-apa. Nanti summitnya emang masih jauh, cuman nggak apa-apa kita ngecamp di sini. Cuman teman aku kuat kok, ini masih kuat, lanjut aja. Oh ya udah lanjut. Akhirnya kita lanjut. Terus dia bilang lagi, yakin nggak lanjut? Soalnya kalau mau ngediriin tenda tuh ada di ujung sana, katanya deket batu gede banget dan itu deket mau puncak masih jauh katanya. Kalau mau istirahat di sini aja, nggak apa-apa, kuat dia yakin. Ya udah kalau aku ngikutin aja, ya udah ayo kata aku. Akhirnya kita jalan dan selama jalan itu hening banget dan benar-benar kayak apa ya? Benar-benar hening aja kayak suara langkah kaki kita tuh cuman kita berempat gitu. Dan semakin lama tuh kan pinggir-pinggirnya tuh ada rumput-rumputnya tuh, itu semakin tinggi. Jadi kita nggak bisa ngelihat patokannya ke jurang tuh mana. Akhirnya kita ngegunain trekking pole gitu, tusuk-tusuk itu. Hati-hati nih, ini bisa jerobos. Jadi benar-benar kita jalan tuh pelan. Dan akhirnya kakak kamu di depan deh, karena aku tuh minus terus takut banget. Ini aku bagian belakang aja jagain ini sih ini. Oke, akhirnya aku pindah ke depan gitu. Terus temen yang cewek aku di belakang aku, akhirnya cowok-cowok belakang. Setelah itu aku ngelihat di depan tuh kayak kelebatan hitam. Di situ langsung, maaf ya aku ngomong kasar. Tit, aku langsung, kenapa kak? Belakang deh, belakang deh pindah, belakang. Kenapa? Belakang. Oh, oke, nggak usah banyak ngomong, belakang. Di situ aku udah mulai, lanjut nggak ya? Terus teman aku yang cewek ini kan dia nggak tahu apa-apa ya, nggak tahu seputar di gunung itu bakal kejadian horor atau apa tuh nggak, dia nggak tahu sama sekali, bener-bener polos banget. Kenapa kak? Nggak apa-apa, aku takut aja, aku bilang. Aku nggak mau dia panik dong. Di situ udah nggak enak hati kak, udah, aduh kenapa? Itu apa ya? Ah nggak deh. Tapi bener-bener jelas kak, hitam tinggi banget hitam. Kayak apa ya? Itu selama jalan tuh sampai aku jatuh berapa kali kayak tek karena nggak fokus, karena masih kepikiran tadi itu apa. Akhirnya, kak kamu nggak apa-apa. Dan setelah malam kita semakin lama, aku nggak nyampe. Terus dia diem dong yang pengalaman tuh. Iya ya, kenapa ya, harusnya udah ada batu gede di sini tuh katanya. Oh, dia juga tahu kalau nggak nyampe juga. Serius ah? Iya, ini kayak lama banget, kenapa ya? Terus teman aku yang polos, yang dia nggak tahu apa bilang gini, mungkin karena aku ya kelamaan jalannya jadi kayak jauh. Enggak kok, kata teman aku tuh enggak. Terus kayak kata si cowok teman aku yang B itu, dia bilang kayaknya istirahatin aja deh A, dia bilang kayak itu. Terus si yang A itu nanya lagi, gimana mau istirahat nggak? Untungnya tuh teman aku tuh kekeh, gak usah deh, lanjut aja. Nggak tahu kenapa, nggak tahu apa yang bikin dia pengen terus lanjut. Serius, padahal udah keringetan. Karena nggak enak kali dia ya. Iya, kayaknya segan atau gimana, nggak enak gitu. Takutnya menghambat. Karena emang kita ngerasa udah jauh banget jalan, tapi kayak nggak nemu-nemu. Padahal si A bilang nanti udah ini, kalau nggak salah ada batu gede deh. Di batu gede itu kita ngelewat ke pinggirnya, jadi harus hati-hati. Soalnya jurang langsung. Jadi batu nih gede nutupin tengah-tengah pungungan naga. Kita harus melimpir ke pinggirnya pegangan. Yes. Nah, teman aku tuh yang itu yang polos, aku bisa nggak ya? Aku bisa katanya. Cuman si A tuh udah mulai diem. Kenapa A? Kok ini rumput makin tinggi ya? Dari yang tadinya segini, makin segini tuh makin nutup A. Makin ini benar. Makin rapat ya. Terus kata Rizka, masa aja kesasar orang pungungan naga cuma satu jalur, kata Rizka. Iya sih benar juga. Terus yang bikin kita parahnya apa coba? Kita ngelihat jam, udah jam 9:30. Aneh kan? Gak kerasa udah 9:30. Terus kayaknya kita untungnya tuh anehnya tuh kita tuh kayak kondisi tubuhnya tuh masih kayak belum capek banget gitu. Ini 9:30, udah deh lanjut. Ya nanti ada kok deket batu katanya,
ada kayak space lebih gede itu bisa buat 2 tenda katanya. Nah kebetulan aku tuh kita bawa tenda itu yang kapasitas 2 sampai 3 orang tuh 2 biji yang single layer. Oke. Tapi kita bawa plywood juga kan, karena emang udah niat di depan-depan gitu terus ditutupin plywood. Nah cukup kok. Oh ya udah, cuman mikir ini kan bunga naga ya, kok ada gitu. Ada katanya deket batu. Oh iya mungkin ke tengah-tengah batu di pinggirnya kali ya. Oke. Dan selama kita jalan tuh yang bikin parahnya tuh diperparah dengan kabut turun. Angin tuh kenceng banget, bener-bener kenceng. Kita kayak hampir ke bawah-bawah gitu. Terus kenceng banget. Dan akhirnya teman aku yang dia belum pernah tuh bilang gini, ih balik lagi yuk, takut katanya. Balik lagi yuk, takut. Aduh, gak mungkin dong kan, ini udah jauh banget ya. Kalau turun pun kayak gak mungkin gitu kan. Aduh gimana ya, udah capek. Dia tau gak sih, dia kayak takut abis ngeliat sesuatu mukanya tuh. Cuman aku masih mikir kayaknya capek deh, soalnya sampai berkaca-kaca dia tuh. Dia langsung duduk di situ aja. Terus aku bilang, kenapa capek? Kayaknya udah istirahatin aja. Aduh gimana ya, itu maju ke depan deh dikit. Kebetulan di depan tuh agak sedikit gini nih bentuknya tuh kayak, nah agak membundar dikit gitu kan. Aduh gimana ya, ya udah kita diriin tenda aja di sini. Saya bilang emang bisa, insya Allah bisa katanya. Kebetulan kita belum sholat isya juga dong kan, karena emang dari tadi tuh ngerasa belum nyampe terus. Kenapa? Akhirnya di situ kita memutuskan untuk bikin tenda di situ, mendirikan tenda di situ. Untungnya tuh karena si pepohonan rumputannya tinggi-tinggi kan, gak mungkin ya kita tiba-tiba ngedirin di situ. Akhirnya kita memutuskan untuk ngeiniin dulu, dipatah-patahin pakai yang pisau gede itu. Teman aku cewek jagain aja katanya sih, itu pada diawas-awasin dulu. Dan aku baru ngeliat gila, pinggir-pinggir jurang, itu benar-benar jurang semua. Kayak langsung ciut mental aku di situ. Dari tadi kita jalan, pinggir-pinggir kita jurang. Aduh, udah jangan yang aneh-aneh dulu deh. Yang penting sekarang bisa istirahat. Nah, kita ngedirin tenda tuh bener-bener menutupi jalur. Karena emang bunga naga segimana sih paling gede bener. Ya. Itu bener-bener ketutup jalur tuh. Kalaupun ada orang pasti misi mau lewat, sek-sekan, pasti kan gitu kan. Dan kita baru sadar setelah mendirikan tenda, udah tutup plywood, itu bener-bener nutup jalur. Tahu nggak apa yang terjadi? Yang kita sadar, nggak ada pendaki lain. Nggak ada yang ngedirin tenda. Karena kalaupun ada yang ngedirin tenda tuh pas yang awal tadi sama yang di akhir, ataupun yang kayak jalur kayak gitu. Dan itu baru sadar kita tuh. Akhirnya kita terus kan nanya, kok nggak ada yang lain ya? Terus si A itu baru ngomong gini, ya padahal malam minggu biasanya rame katanya. Temen aku yang nggak tahu apa-apa, dia tiba-tiba bilang gini, ya dari tadi aku nggak ngelihat orang, emang suka kayak gini ya gunung tuh. Cuman aku bilang, oh mungkin gunungnya belum terkenal kali ya, kata aku tuh, jadi kurang. Nah disangka sama si B, teman cowok aku yang temennya yang udah dia pernah kesini. Enggak kok, setahu aku gunung ini udah banyak yang tahu, terus emang kalau malam minggu banyak. Akhirnya ditenangin sama si A ini, teman aku yang cowok yang pengalaman. Gak apa-apa, paling nanti besok juga hari minggu banyak yang tektokan, katanya tenang aja, nggak usah khawatir. Oh oke. Akhirnya di situ kita sholat isya dulu, makan, cerita-cerita, dan selama cerita-cerita itu benar-benar sepi banget. Suara jangkrik pun nggak ada. Kondisinya saat itu. Lengang banget ya? Iya, tenang banget. Pas awal-awal masih ada kan, pas di situ nggak ada suara jangkrik atau suara hewan-hewan tuh nggak ada. Makanya kayak kok sepi banget ya. Cuman kayak ya udahlah, ngeliatin, enak banget ya kabut turun. Tapi lama-kelamaan kok serem. Akhirnya udah cerita-cerita nggak kerasa udah jam 2 malam. Akhirnya kita udahlah istirahat tidur. Nah selama tidur, nah di sini aku tuh tidur kan sama teman cewek aku. Nah yang itu juga yang di depan teman cowok aku berdua dong. Nggak kerasa pokoknya karena kita capek mungkin ya, kita lelap tidur. Nggak tahu sih kalau teman aku itu ya lelap, aku tidur lelap.
dan aku mimpi. Tapi mimpinya itu kayak nyata banget, nyata. Oke. Sampai bener-bener, pernah gak sih kayak masa mimpi tapi kayak ada sentuhan tuh kita ngerasa. Tahu gak sih tenda single layer? Ya. Kalau ada orang megang gitu kerasa kan? Benar. Nah kebetulan karena si tendanya itu sempit, benar-benar kita tuh punggung nempel ke Ke tenda. tenda. Yes. Dan akhirnya aku tuh di dalam mimpi aku mimpi, aku tuh bisa ngelihat kondisi di luar. Dan itu percaya ada kuntilanak hitam, rambutnya panjang. Tapi yang aku heranin, aku nggak tahu itu cewek atau laki-laki, karena mukanya tuh serem. Matanya itu bener-bener nggak tahu ya, gelap. Oke. Terus ininya tuh kayak, tau gak sih yang ke bawah panjang, ini nganga tapi nggak ada lidah. Nggak ada darah, nggak ada apa sama sekali. Panjang banget dong. Panjang. Dan itu hitam. Dan kalau aku ngebayangin sekarang itu serem. Sampai bulu kuduk merinding. Ya benar-benar merinding. Itu aku mimpi benar-benar takut, tapi nggak bisa bangun. Oke. Dan itu posisinya ngerangkak. Jadi kan punggungan naga itu dari bawah keluarnya, ngerangkak. Oh iya, kayak manjat gitu ya. Aku nggak ngeliat dari situ, cuman dia keluarnya ngerangkak. Dan dia mau nempel ke tenda aku, terus megang. Dan itu kerasa banget. Tapi posisi aku nggak bisa bangun. Tapi itu mimpi. Oh. Ngerti nggak? Aneh kan? Merinding. Ya. Dan percaya nggak percaya, teman aku si A, cowok, dia tuh katanya kayak ngedengar suara rusa ngejerit-ngejerit di dalam tenda dia tuh. Dia penasaran dong, takutnya ada hewan buas atau apa. Dia keluar, baru buka, dia ngelihat. Padahal sebelumnya aku nggak pernah nyeritain kayak aku mimpi ini ngelihat ini. Dan setelah turun tuh dia nyeritain percis banget sosok itu yang ada di mimpi Rizka. Serius. Dan percaya pas dia ngintip, rambutnya panjang, bajunya hitam, ininya panjang, hitam, pokoknya serem banget. Dia di situ nggak bisa gerak, mau teriak bingung. Akhirnya apa? Dia nutup pelan-pelan. Dia kaku, tidur ke belakang, langsung nggak sadarin diri. Tapi posisi dia udah mau tidur, gitu, pingsan. Dia ngelihat, padahal aku ngelihatnya di mimpi. Jadi aku ngeliat mimpi, dia ngeliat langsung. Dia ngeliat langsung. Dan tanpa aku ceritain sosok itu. Berarti kayak berkesinambungan gitu kan? Bener. Dan ternyata bang, teman aku ini yang cewek itu, dia tidur ayam. Oke. Dia itu ngedengar di luar tuh rame. Banyak yang lewat, ngobrol kayak gitu. Cuman yang namanya dia gak pernah ke gunung, jadi gak tahu. Oh, banyak orang yang ngedaki. Oh jam segini. Ya bagi dia mungkin hal biasa. Bener. Cuman dia ya udah. Aku itu mimpi nggak bisa bangun bang, kayak erup kalau Sunda itu kayak ketindihan. Tapi aku itu mimpi, tapi kayak bener. Nah ternyata teman aku si B yang cowok itu sama kejadiannya kayak teman aku yang cewek itu. Dia ngedenger yang rame. Sedangkan teman aku si A ini udah pingsan kondisinya. Dia nggak sadar kalau di teman si aku si A itu udah pingsan. Jadi kalau teman aku yang dua ini yang sama-sama sejajar ngedengar suara bising di luar, kayak ngobrol, ngelewat, kayak banyak orang. Kalau aku itu lebih parah. Aku ngelihatnya di mimpi, dia ngelihat langsung. Dan itu sosok serem banget. Dan akhirnya nggak kerasa. Aku juga nggak inget itu aku tidur apa enggaknya, aku nggak inget. Karena saking benar-benar pas bangun tuh capek, keringetan keluar. Akhirnya alarm kita bunyi bareng-bareng ya, nandain adzan subuh, udah subuh. Situ langsung teman aku nggak bisa tidur, berisik banget waktu malam. Aku nggak mau ngomong lebih lanjut ya, karena udah nggak apa-apa, aku bilang gitu aja. Cuman aku jadi kepikiran, kok serem banget ya. Terus kayak keringet tuh, dan aku pegang punggung aku tuh sakit. Yang dipegang si sosok itu waktu di mimpi itu sakit. Cuman aku nggak mau bilang dulu ke teman-teman aku, takutnya panik kan. Pas kita keluar bareng-bareng itu ternyata teman aku tuh
kayaknya nggak tahu masih belum sadar atau ketiduran gitu ya. Katanya si A ini belum bangun, bangunin dong, kita sholat bareng-bareng. Dan percaya selama kita wudhu itu sepi banget, subuh tuh sepi, bener-bener sepi. Kayak ngerasanya tuh kok takut ya. Kok takut. Kalau sunnah itu kok keeng ya, kayak ngerasa kok sepi banget gitu. Takut udah kita mau sholat dong kondisinya. Ya udah kita takut sholat. Akhirnya kita sholat, makan, udah sholat, udah makan, ya udah kita memutuskan untuk summit tuh jam 5:30. Summit lah kita, dan kita jalan itu tetap aja rerumputan tuh masih nutupin jalur. Dan di situ masih sekarang nanya, bener nggak sih kesini? Bener lah, Riz, kemana lagi? Langsung barulah si Bey ngomong, kok kayak nggak ini ya, kayak nggak dikeurus katanya. Iya tinggi banget kataku. Emang nggak ada yang ngejaga kali, kan setahu aku karena emang nggak ada yang ngejaga ya. Nah udah kayak gitu, akhirnya kita nyampe lah nemu yang batu gede itu loh, yang kata teman aku harusnya ada. Nah ini katanya jalurnya, ternyata mana space buat ngecamp, apa orang ketutup rerumputan gitu. Waktu itu ada harusnya di sini Kak, tapi emang benar ada, cuman bener-bener rerumputan udah ketutup banget itu. Akhirnya kita melimpir, itu agak tegang sih jalurnya. Kita istirahat dulu, break dulu di situ. Itu matahari udah keluar dan kita duduk di situ di batu gede itu, kita bisa ngelihat semua Punguan Naga. Dan itu nggak ada yang camp satupun, cuman tenda kita aja. Nggak ada lah. Makin bingung dong. Ini malam minggu kan ya? Nah barulah si A ini ngomong, ya kok aneh ya nggak ada yang camp lagi, biasanya malam minggu rame katanya. Lah kita makin kaget lah. Iya kan, aku makanya dari waktu pas kemarin nanya, kenapa ini nggak ada lagi yang daki, biasanya rame Kak katanya. Ya udah tunggu aja, biasanya ada yang tektokan. Akhirnya kita ya udahlah lanjut. Singkat waktu ya, pokoknya selama perjalanan itu rumput benar-benar nutupin jalur sampai bener-bener kita ini kena darah yang kesabet-sabet gitu. Karena kita nggak pakai sarung tangan, karena nggak tau lah jalurnya bakal kayak gitu, dan itu bener-bener panas banget, Punguan Naga kan. Akhirnya kita nyampe puncak tuh sekitar 7:30 kelihatan lah kayaknya ini sepi banget deh. Terus kata si A ini, iya ya kok aneh ya nggak ada yang tektokan. Nah dia baru bilang kayak gitu. Harusnya ada yang tektokan lah minimal, kok ini bener-bener kita. Nah udah mulai was-was nih kita. Ya udahlah nggak apa-apa, kita udah nyampe puncak, foto-foto, ngopi bentar, nggak lama karena panas banget tuh kan kondisi. Akhirnya kita mutusin turun itu jam berapa ya, jam 9-an kalau nggak salah turun. Kalau turun ya seperti biasa agak lama karena teman aku yang cewek ini kesulitannya di turun. Karena berat badannya tuh masih ya lumayan, akhirnya dia agak kesulitan. Dan tahu nggak Bang dia ngomong apa? Itu ada tuh orang. Pas kita lihat nggak ada. Itu siang-siang loh, masih ya pagi lah. Kalau di sini tuh kan lagi panon poe ya, itu lagi katanya lagi ngumpul biasanya yang kayak gitu, demit tuh biasanya. Kita semua bertiga diem. Tuh ada katanya. Oh udah nggak apa, lanjut. Udah nggak enak. Udah sama kita ngalamin waktu malam kayak gitu. Kita belum ada yang cerita sama sekali kan. Udah lanjut kita lanjut aja. Dia dengan polosnya dia ngomong kayak gitu karena dia nggak tahu sama sekali. Padahal kita nggak lihat, kita nggak nanya, cewek cowoknya nggak nanya. Akhirnya kita makin cepet, dia makin kewalahan dong. Capek. Udah nggak apa-apa, kuat ya. Setelah sering berjalannya waktu, kita nyampe aja ke tenda karena pas turun tuh kayak cepet, nggak pas kayak naik, anehnya tuh. Dan udah kayak gitu di tenda kita diam kayak merenung, kok kayak ada sesuatu yang janggal deh di pendakian kali ini, kayak ada yang aneh gitu. Tadinya kita mau mutusin turun itu udah zuhur, jadi kita sholat dulu gitu. Akhirnya kita udah deh langsung turun aja. Posisi itu jam berapa ya, jam 10:30 kalau nggak salah. Udah deh prepare, beres, dan akhirnya bener tuh kita pas udah beres tuh pas azan. Aduh gimana nih, mau lanjut sholat nggak? Ya kita ya namanya manusia, udahlah lanjut aja karena udah akhirnya kita berdoa dulu.
kita turun masih sama dengan jalur yang penuh rerumputan tinggi. Dan itu masih belum ada pendaki lain yang naik ataupun turun. Itu yang kita anehin. Dan selama kita jalan turun capek nih. Ada tuh sebelah kiri kalau di Gunung Sanggar tuh turunin, nggak tahu ya kalau sekarang masih ada atau enggaknya, ada gubuk yang udah keurus. Ya. Nah, di gubuk itu kita istirahat dulu. Nah, kan pas ke gubuk itu space-nya agak, vegetasinya tuh agak nggak ada yang rimbun-rimbun gitu ya. Meskipun kesananya rimbun. Tapi setelah kesininya nutup tuh, jalur udah mulai turun banget. Nah, kita duduk lah. Tahu nggak bang? Aku ngelihat apa lagi? Aku ngelihat cowok setelan pendaki tapi nggak bawa carrier. Dia tiba-tiba kayak tek turun. Aku ngelihatnya pas turun aja, jadi nggak ngelihat ngelewatnya. Kalaupun dia beneran ngelewat, harusnya teman-teman aku nyapa dong. Biasa pendaki kayak, turun kayak gitu kan. Ini enggak, berarti aku doang dong yang ngelihat. Dan itu aku ngelihatnya pas bener-bener dia mau turun aja, maksudnya masukin yang rerumputan tinggi itu. Aku nggak ngelihat dia pas kesininya. Aku mikir, oh mungkin ini kali yang dilihat teman aku. Cuman kapan dia lewat? Tapi yang aku lihat tuh udah aneh sih, maksudnya karena si kulitnya udah beda, kayak bukan manusia. Beda aja. Udah nggak bener nih, udah nggak bener. Akhirnya kita lanjut. Terus temen aku si A itu bilang, sholat dulu atuh. Udah deh kayaknya lanjut. Kenapa? Lanjut. Nanti aja kata aku tuh sholat mah di itu aja yang pas kemarin kita sholat maghrib yang vegetasinya agak terbuka. Oh udah dia udah paham nih. Oh ya udah ayo. Dan ternyata nggak tahu kenapa saat kita naik tuh kita nggak ngerasain kesulitan gara-gara yang ketutup itu. Tapi pas kita turun itu benar-benar nutup banget. Kita sampai perasaan ke waktu malam kita udah ditebas-tebasin. Iya udah diawas-awasin. Kok kayak nutup lagi ya? Itu benar-benar sampai ini berdarah, ini jidat. Apalagi kan teman aku yang cewek itu dia maksudnya basicnya belum tahu cara mengatasi kalau ada itu kayak gimana. Dia sampai darah-darah ke sini, darah-darah. Karena itu duri nutup-nutup. Sampai agak kesel, ini bener nggak sih jalur ke sini sebenarnya? Nah akhirnya sikat waktunya kita udah sampai di yang kebun kopi itu. Udah kita sholat dan udah berhenti sholat. Si A ini ngomong lagi, kok aneh ya nggak ada yang terabas katanya. Lah AA aja bingung apalagi kita yang nggak tahu. Nah yang si B ini udahlah turun dulu kayak masih menyembunyiin sesuatu. Akhirnya kita turun aja, udah keluar dari itu, masuk lagi yang rimbun-rimbun lagi, udah gitu ngelewatin lagi biasa perkebunan warga, udah jauh. Udah mulai nih kita yang ketemu villa itu masuk. Nah tadi kan pas awal berangkat kita itu ada lapangan bola ya. Nah pas kita kesana tuh ternyata ada yang lagi tanding bola. Nah kita turun di sana kan banyak orang-orang yang nonton tuh, warung buka lah, orang-orang pada ngeliatin kita. Ngeliatin aneh, pada ngeliatin semuanya. Kita, wih artis lewat nih, kita kayak pede gitu aja. Karena kita nggak tahu. Akhirnya ke warung yuk, sholat dulu katanya. Oh yaudah sholat asar, karena kita pas nyampe itu pas adzan asar. Akhirnya kita sholat bersih-bersih, kita ke warung lah. Nah di warung itu yang tadi tutup itu kan banyak orang-orang tuh, banyak orang-orang yang nontonin bola, dan itu banyak banget. Dan yang nontonin bola aja ngeliatin kita aneh, kayak heran gitu. Akhirnya kita dengan pedenya kita ke warung. Nah si A ini dia ngomong, Bu, maaf, kalau di Indonesia itu maaf, kemarin kita nitip motor nggak bilang dulu ya. Langsung si ibunya tuh to the point. Habis dari mana katanya? Itu Bu biasa dari Gunung Sanggar katanya, jalur itu belakang katanya. Nggak tahu katanya. Gak tahu apa, tring udah masuk tuh sinyal. Tadi kan inget gak waktu pertama aku nyeritain teman aku si A itu ngechat temennya yang orang situ. Dia pas buka baca belum dengerin si ibu ngomong tuh, jangan ngedaki sekarang ke gunung itu katanya. Jangan, di mana? Terus dia spam di mana? Kayak panik aja, orang panik. Apa? Si ibunya langsung ngomong, nggak tahu.
gunung itu teh lagi ditutup katanya. Oh. Terus seminggu sebelumnya sama kayak jalur situ, karena nggak kalau jalur depan kan mungkin ada penjaganya. Oke. Orang sini juga berempat jalur situ, meninggal 1 orang, dia lintas mau ke Malabar. Tiga orang selamat, 1 orang meninggal. Jadi seminggu sebelumnya itu ada yang meninggal. Oh. Merinding, aku merinding. Aku langsung mikir, Bu, laki-laki bukannya yang meninggalnya? Iya Neng, laki-laki. Aduh, aku langsung merinding gitu. Aku langsung mikirnya apa? Aku keinget yang tadi aku ngelihat laki-laki yang gitu loh. Bu, kalau boleh tahu meninggalnya kenapa? Itu Neng aneh, itu ibu juga katanya, orang sini juga pada aneh. Itu kan orang sini Neng, udah biasa katanya, dia udah biasa terabas, maksudnya lintas jalur dari Sangar ke Malabar itu. Nah katanya man Neng, dia disentrungin tuh apa, didorong sama orang makhluk situ katanya, yang 3 juga ngeliat katanya. Langsung di situ. Ya. Aku ke teman aku yang cowok itu, maaf ya, sebenarnya ada jalur resminya, cuman emang lagi ditutup katanya. Tapi udah biasa, aku juga biasa jalur sini katanya, nggak tahu sampai ditutup dan ada kejadian itu. Dan ternyata emang orang warga situ tuh biasa jalur situ, karena katanya gunung itu tuh yang ngelolanya masih ngerebutin gitu antara warga sama nggak tahu ya, aku juga nggak tahu lebih dalamnya masih kayak gimana. Masih dikelola sama warga ya, lah gitu ya. Jadi aku nggak tahu ya, aku ngikut-ngikut aja teman aku yang tahu aja. Dan ternyata teman aku si B ini, dia udah tahu kalau gunung itu lagi ditutup. Cuman dia nggak bilang aja dari awalnya biar kita nggak panik. Kalau tahu awalnya kayak gitu, minimal kita tahu gunung ditutup aja kita nggak akan mau, maksudnya ngedaki ke situ gitu kan. Apalagi itu jalur nggak resmi kasarnya. Karena ya aku taunya mungkin gunung ini belum dikelola dan ya jalurnya masuk-masuk aja. Ternyata enggak. Pantesan kataku, kok sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Dan akhirnya katanya si A ini, kita ke rumah temen aku dulu yuk. Kita semua udah pucet, nggak jadi kita ke warung. Akhirnya kita turun. Nah pertengahan ternyata rumah temennya. Akhirnya langsung tuh temennya si temen aku yang A itu datang. Gak apa-apa katanya, gak apa-apa, serius naik. Dia, maaf San, gak baca chat katanya. Kamu tahu gak katanya ada yang meninggal itu sebelumnya, terus itu gunung gitu pokoknya. Sumpah tadinya mau udah disusulin ternyata kita tuh udah sampai yang kebun kopi itu, cuman udah keburu malam ya, orang situ aja takut gitu kan, makanya balik lagi. Cuman kita ngelihat motor, udah katanya selama di rumah kita udah berdoa aja katanya. Nggak tahu nasib kalian gimana. Nah akhirnya selama di rumah itu kita cerita yang kejadian pas aku mimpi gitu. Teman aku ya ternyata aku ngelihat, aku sosoknya kayak gimana, hitam gitu ternyata. Abang ingat gak teman aku yang cewek itu yang dia langsung capek kayak berair, sebelumnya dia udah ngelihat juga sosok yang kayak gitu ngelayang katanya. Cuman dia nggak mau ngomong, makanya dia mau nangis itu, dia bingung mungkin mau ngomong gimana. Akhirnya ya nggak tahu deh, kita alhamdulillah masih selamat. Dan aku pas ke air, aku sakit kan ini, aku minta tolong ke teman cewek aku, tolong cekin dong. Ternyata lebam kayak bulat nggak jelas gitu. Ya kayak bulat tapi nggak pure kayak telapak tangan, cuman kayak bulat gitu. Itu lebam di sini. Nah, sampai membiru gitu ya. Itu bukan biru lagi, udah hitam gitu di situ. Akhirnya cerita gitu. Ya kita nggak bisa nyalahin 100% ke dia lah ya. Ya akhirnya dia juga minta maaf ya, kita juga nggak bisa apa-apa. Kita cuma bisa alhamdulillah. Kita juga ngambil pelajaran untuk selanjutnya pendakian kita harus banyak cari info dan lain-lain. Apalagi kalau udah tahu kondisi lagi pandemi kayak gitu ya, lebih pinter-pinter lah ya. Akhirnya ya kita mutusin untuk
bersih-bersih dulu, takutnya kata orang ya kata si A itu tuh, sok bersih-bersih dulu takutnya ada yang ngikut katanya. Oke. Kita bersih-bersih lah, kita berdoa dulu, akhirnya kita udah selesai maghrib kita baru pulang, dan alhamdulillahnya nggak ada apa-apa setelah kita pulang. Oh, udah aman ya. Aman alhamdulillah. Cuman sampai seminggu mungkinnya aku masih kebayang-bayang si sosok itu, karena seserem itu. Serem banget, kayak baru pertama ngeliat itunya. Yang sampai aku bingung itu nggak tahu cewek nggak tahu cowok si sosok itu, dan nggak tahu apa hubungannya sama orang yang meninggal itu. Oke. Serem banget sih. Ini baru di jejak backpacker baru ini nih ada yang ketemu kuntilanak, model kuntilanak hitam ya. Hitam. Biasa kuntilanak merah, kuntilanak putih Ya, gitu. aku juga taunya itu, cuman aku sendiri ngalamin maksudnya di mimpi tapi kayak nyata, dan teman aku ngelihat tanpa aku ceritain sebelumnya, dia udah nyeritain. Tapi kata udah berapa bulan ditutupnya? Katanya itu selama pandemi itu ditutup. Oh. Selama pandemi ternyata ditutup, cuman emang karena warga biasa jalur situ, ya mungkin mereka sama kayak kita mungkin. Yang bedanya kita masih dikasih keselamatan. Oke, alhamdulillah ya Kak ya. Iya. Gila serem banget kan ini ceritanya. Ngeri Saya sampai banget. merinding-merinding terus cerita dia. Jangankan abang, aku aja yang ngalamin langsung, setiap aku nyeritain ke teman-teman masih aja merinding, karena makhluk terserem sih yang aku pernah lihat. Jadi model wajahnya kayak Scream gitu ya, kayak gitu lah kayak. Panjang, kalau scream paling cuma segini, ini panjang banget, dan yang aku aneh tuh ngerangkak, tapi aku lihat kaki ke bawahnya tuh nggak jelas. Dan itu nggak tahu cewek nggak tahu cowok, karena apa ya? Kalau cewek kayak nggak kelihatan cewek, kayak lebih ke cowok, tapi penampilannya kayak kuntilanak gitu. Nah itu yang aku bingung. Cuman yang pastinya itu serem banget, nggak mau lagi ketemu, amit-amit jangan sampai lagi. Dan itu yang ngeliat tuh berarti bertiga. Iya bertiga ya. Bertiga. Yang pertama ngeliat tuh teman aku yang cewek itu, yang sampai dia lemes, sampai berkaca-kaca. Tapi waktu itu nggak ada lagi dapet apa gimana? Nggak gitu ada, ya? nggak ada, aman. Mana-mana aja. Cuman kita bawa daging mentah buat dimasak itu. Oh, kirain daging mentah yang mana? Daging mentah. Ya katanya, ya mungkin katanya nyium atau apa, cuman nggak tahu ya. Karena biasanya juga kan nggak apa-apa ya, cuman emang mungkin kita lagi apes aja gitu. Cuman sampai sekarang buat naik ke gunung itu lagi tuh kayak masih, meskipun katanya udah rame, sekarang udah dikelolanya udah bener, apalagi udah banyak banget gitu, tetap aja sih untuk naik kayaknya belum dulu ke gunung itu. Gunung Sangar ya, bolehlah nanti kita jadwalin ke Gunung Sangar mungkinnya buat naik-naik bareng gitu ya, kayak seru tuh. Ini area tendanya luas Kak? Ada itu paling awal. Tapi kalau kesananya paling udah mengecil ya? Udah beneran punguan naga, kayak 70% tuh punguan naga. Okay. Untuk temennya yang si cewek ini nggak kapok naik gunung lagi, dia kan baru pertama kali tuh. Iya pertama kali, dia pengen lagi, cuman sekarang sibuk sih, udah sibuk. Waktu itu diajak lagi paling ngecamp aja. Oke. Gila kan. Kasian banget ya temen aku, baru pertama kali udah dihadapin yang kayak udah gitu. dihadapin kayak gitu. Oke Kak, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah, atau pesan dan kesan mungkin. Kamera yang ini Kak ya, bukan yang itu. Silahkan. Bentar. Ya Allah, mancing. Untung aku nanya dulu kan. Iya. Kalau kagak nanya udah dicat sih itu emang. Ya paling pesennya buat temen-temen, lain kali kalau mau mendaki atau apa lebih persiapin lagi, terus cari info-infonya dulu nih, apalagi kalau kondisi kayak kemarin lagi pandemi kayak gitu, lebih cari infonya lebih bener lah, lebih benar-benar dipersiapkan juga, takutnya kena prank juga kayak aku gitu kan. Kan gak lucu ya kalau amit-amit gitu kita kejadiannya sama gitu kayak gitu. Untungnya kita masih dikasih selamatan gitu ya. Oke. Ya. Nah, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker
bersama narasumber kita Kak Rizka. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Rizka, terima kasih buat waktunya. Ini saya ada sedikit dari Array Outdoor Gear. Diterima Kak, kita foto dulu. Boleh. Ya. Oke. Oke Kak Rizka, terima kasih ya. Sampai jumpa. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami Wait, aku mau nanya, aku ngelihat kameranya kemana ke situ? iya. Ya kali gini, saya nggak mungkin. Makanya aku bingung dia ngeliat. Sorry. So sorry. Tapi mau selama ini baru ini doang yang ngomongin. Sorry ini dia. Daripada nanti pas cerita tiba-tiba ke belakang ada lucu. Tiba-tiba kesini aja. Udah. Aman.